Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat yang berbahagia, bukan Jumat yang kelam ya. Jumat 3 September 2021, IHSG rebound dan naik 0,8%. Nah, seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG, view ke depan, saham-saham potensial dan yang lain sebagainya, dan juga beberapa saham yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih support, tip atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi. Itu ada link Sociabase. Nanti teman-teman bisa kasih donasi, tip, support, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat. Analisa harian, weekend, Sabtu, Minggu, konten spesial. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Lumayan sepi ya, 10 triliun doang hari ini. Dengan pergerakan asing net buy, totalnya 207,78 miliar. Dan saham-saham yang dibeli asing, ada Telkom 88,6 miliar, United Tractor 62,5 miliar, PTBA 50,6 miliar, BBCA 33,4 miliar, Adaro 28,4 miliar, BBNI 21,7 miliar, ITMG 17,1 miliar, Agro 15,4 miliar, dan Bukalapak 15 miliar. Ya, udah lumayan sih ini, batubara ini, nanti kita ceknya. Lalu untuk yang dijual asing ada Bank BRI yang bikin IHSG turun tapi sesi 2 buat narik ke atas ya, 44,8 miliar, lalu Unilever 15,3 miliar, BSDE 11,5 miliar, Bank Mandiri 9,4 miliar, MSCN 7,6 miliar, Pakuwon 7,3 miliar, MNCN 5,8 miliar, dan Tower 5,5 miliar. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini rebound ya, walaupun kemarin juga analisa yang menurut saya bakal nutup gap dulu, tapi ternyata tidak. Dia kena sampai pas garis support yang ini barusan saya tarik juga. Saya cari coba coret-coret lah, ternyata bisa kayak gini juga kayak gitu. Dan hari ini belum masih nutup gap ya, tipis belum nutup gap, tapi gapnya itu sekitar 6140, sedangkan low-nya hari ini itu masih 6056. Ya, kemarin terakhir lo juga 6054. Sebenarnya sayang sih gapnya nggak ketutup sekalian, tapi ya udah mau gimana juga gitu. Kalau emang maunya mau diangkat juga ya nggak nolak juga kok. Seperti itu. Jadi memang ya analisa itu cuma bisa buat pegangan doang gitu. Gak ada yang bisa menebak market secara benar ya. Kecuali teman-teman itu big money, big fund dengan modal yang sangat besar, itu silakan kalau mau coret-coret IHSG itu bisa. Tapi kita sebagai retail, sebagai pengikut gini yang bisa kita lakukan ya cuma menganalisa dan bikin skenario, bikin trading plan kayak gitu. Saya juga kok analisa saya kira bakal nutup gap dulu, tapi ternyata enggak dan malah ditarik ke atas. Seperti itu. Cukup menarik juga IHSG, candle reboundnya bagus. Sebenarnya kemarin tuh udah kelihatan ya tanda-tandanya rebound kemarin tuh, karena perlawanannya tuh mulai ada. Kalau ini kan kelihatan ya, seller mendominasi tanggal 1 September ini. Terus tanggal 2 September walaupun masih merah, tapi udah ada tekanan beli. Dan hari ini tekanan beli sudah sangat kuat tanggal 3 September ini. Dan posisi sekarang IHSG di resisten lagi antara 6115 sampai 6130. Masih ada di area resist. Konfirmasinya mungkin besok Senin sih harusnya, apakah dia mau gimana. Dan kalau kita lihat di sini barusan saya tarik sini garisnya. IHSG mencoba membuat uptrend channel. Kalau view bagusnya ya semoga dia lanjut terus uptrend channelnya, naik ke sana gitu. Tapi kalau view jeleknya ya mungkin bisa juga ini bearish flag ya. Tapi kalau saya lihat tiangnya tidak terlalu proporsional sih. Kalau area konsolnya sebesar ini, tiang benderanya kurang panjang kalau menurut saya. Tapi ya nggak ada yang tahu juga. Nih, mungkin bisa juga ini IHSG rebound sampai sana sekitar 6170-an. Terus habis itu turun dalam sampai bearish flagnya. Terus turun sampai sini ya. Area resist 5900 ya bisa juga. Tuh, ada skenario buruk seperti itu. Apakah sudah pasti terjadi? Ya belum pasti. Apakah bisa terjadi? Ya bisa juga. Makanya itu cuma skenario dan potensi aja. Cuma untuk saat ini saya rasa besok Senin harusnya hijau sih. Lanjutkan kenaikan hari ini ya. Karena hari ini baru penolakan di bawah. Banyak demand, banyak yang beli.
ya harusnya besok Senin masih lanjut, biasanya kayak gitu. Tapi kalau ternyata Senin pada take profit pun juga bisa. Dan kalau saya rasa kalau misalkan besok Senin IHSG berhasil breakout dari 6130, targetnya itu sekitar 6170 pas ke resisten selanjutnya ini. Tuh di sini ada garis trend, ada 6170. Jadi artinya apa? Ya ketika nanti IHSG deket-deket sana bisa mulai kurangi porsi ya gitu. Biar kalau misalkan dia ternyata turun lagi, ya setidaknya sudah take profit, sudah pegang cash, sudah cuan kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia breakout, ya tinggal kejar aja. Breakout, beli lagi, nah, nanti masuk gitu kan gampang gitu. Tuh, jadi masa konsol tuh memang masa yang susah ya teman-teman ya, apalagi buat swing trader. Makanya kenapa para scalper berjaya di masa seperti ini, karena memang yang bisa trading di saat kayak gini ya bagusnya scalper gitu. Terus untuk yang buat swing trader enaknya gimana mas? Nah kalau saran saya sih, kalau masa-masa kayak gini tuh masa-masa mengincar saham gitu, untuk yang mau dimasukin ke porto gitu. Kalau kita lihat kan saham-saham udah pada mulai breakout, udah mulai pada diakumulasi dan lain sebagainya. Nah itu dipantau. Jadi waktu konsol kita ngisi porto, nanti waktu breakout, nah tinggal kita panen di atas kayak gitu. Cuman tuh yang time frame-nya pendek ya bisa main cuan bungkus saja. Masuk cuan bungkus, nanti masuk lagi cuan bungkus kayak gitu. Tapi kalau di hold dari sekarang, kalau teman-teman swing trading yang tanggung gitu ya, sebelum breakout IHSG bakalan susah sih. Seperti itu. Nggak tahu kenapa saya pengen tarik Fibonacci. Barangkali menemukan sesuatu. Oke. Ini saya balik ya dari sini sampai sini. Target retrace-nya adalah sini. 6149 sampai 6139. Itu juga ada Fibonacci 0,618 dari penurunan ini. Saya tarik dari sini sampai sini dan 0,618-nya ada di sini. Artinya itu juga bisa jadi resisten sekitar 6150 ya kalau kita buletin 6150. Kalau misalkan bisa breakout, saya rasa pas bisa ke 0,786 target selanjutnya ya, sekitar 6170. Dan kalau misalkan bisa breakout lagi, itu baru reversal. Dia bisa ke sini 6163 pas ke high-nya lagi. Seperti itu. Jadi besok kita lihat apakah besok IHSG berhasil breakout 6150 atau enggak. Kalau misalkan enggak, ya mungkin bisa turun lagi, entah retest atau turun lebih dalam juga bisa lagi. Jadi besok kita lihat aja. Seperti itu. Untuk saat ini harusnya 6115 bisa jadi support sih, walaupun belum valid ya, karena hari ini bodinya masih menyentuh, baru breakout, bahkan closingnya pun masih tanggung juga, belum di atas 6130. Tapi setidaknya 6115 harusnya udah bisa jadi support tanggung lah kayak gitu. Untuk next ya area 6000, 6070 terus 6040 baru 6000. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk resisten tuh tadi 6130, 6150 terus 6170 itu area resisten. Dan tanda-tanda bullish itu semakin kelihatan kok, tinggal kita tunggu aja. Mungkin bakalan agak susah untuk kali ini karena BBRI ada mau right issue juga dan lain sebagainya. Tapi harusnya ketika nanti right issue-nya selesai dari Bank BRI, itu bakalan bagus juga kok. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Yang pertama ada United Tractor. Ini udah bagus juga ya teman-teman ya. Saya sempat bikin watchlist United Tractor dulu bareng Bank Danamon ya. Dan waktu itu gagal. Saya bikinnya waktu itu di sini. Ini double bottom. Saya kira dia breakout. Tapi ternyata waktu saya bikin konten di sini marketnya jelek dan akhirnya dia turun lagi dan akhirnya sekarang triple bottom. Kalau menurut saya sih sekarang sudah bagus ya. Tuh. Karena ada volume juga, walaupun sama waktu di sini juga ada volume, tapi memang nggak bisa dipungkiri marketnya jelek, jadi bandarnya juga keluar juga seperti itu. Dan kalau kita lihat closingnya pun juga ada di atas area konsolnya dia, ya kotak di sini area konsol dia. Nah dia udah breakout ke atas dan bahkan udah di atas resisten juga. Ini opsinya 2 untuk United Tractor nih, bisa retest dulu ke area 20.900 baru naik, kalau enggak ya langsung dia ke target selanjutnya. Seperti itu. Ini juga batu bara, proxy batu bara, dan pasti bakal bakalan bagus lah laporan keuangannya, karena kita tahu harga batu bara udah tinggi banget ya. Dan itulah yang menjawab kenapa harga saham-saham batu bara pada terbang. Saya sebenarnya batu bara itu udah saya bahas dari lama sekali, sekitar 2 bulan yang lalu ya. Tapi memang belum kelihatan pergerakannya. Dan kenapa baru bergerak sekarang? Karena memang ya bentar lagi mau pembagian dividen. Itu saya yakin dividennya bakal bagus-bagus lah. Setidaknya kalau enggak ya tahun depan. Dan investor-investor yang mau buat view jangka panjang udah mulai start dari sekarang gitu, biar mereka nggak telat. Seperti itu. Sebelumnya pun juga udah ada bullish divergence ya, United Tractor nih.
dia indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah dalam. Tuh, sempat konsol, sudah golden cross, konsol dulu, dan akhirnya naik. Kalau menurut saya sudah menarik Unity Tractor ini. Dan kalau kita tarik garis, nah ini juga cakep sekali, sudah berhasil breakout Unity Tractor ini juga. Tuh, dia dari downtrend channelnya ya, 22 Desember. Bulan Desember itu kan batubara, saham-saham batubara pada puncak, terus akhirnya dia turun. Ini dia akhirnya sudah berhasil breakout. Cukup menarik, artinya opsinya sekarang tinggal 2, udah nggak downtrend lagi ya. Tinggal uptrend, kalau nggak sideways untuk tren jangka menengahnya. Tapi kalau jangka panjang sih ya sebenarnya dia masih downtrend juga. Kayak gitu. Tuh, mungkin bisa dimulai nih siklusnya untuk si batubara ini ya. Tapi nanti kita lihat aja apakah benar-benar konfirmasi apa enggak. Tapi kalau dilihat dari pergerakan hari ini harusnya Unity Tractor cakep sih. Ada volume, candle-nya solid, naiknya juga bagus. Tinggal 2 aja opsinya, antara dia retest dulu baru naik, kalau enggak ya Senin langsung naik, seperti itu. Untuk target sini 22.900, 23.000 lah target pertama ini. Next kalau misalkan dia breakout lanjut ke sini 23.700, seperti itu. Tapi kalau dari target divergennya, targetnya memang sini. Target divergennya 23.700. Nih, ini targetnya dari Unity Tractor untuk jangka pendek. Mungkin ya skenario dia bisa inverted head and shoulder juga. Ini ada shoulder kiri, lalu ini dia mau bikin head sampai ke sini 23.800. Habis itu sekali lagi turun, bikin shoulder kanan, baru breakout ke atas. Gitu bisa juga. Tapi nanti kita lihat juga seperti itu. Cukup menarik. Masih ada target berapa persen nih Unity Tractor ini? Masih ada 10%-an ya, yang udah serok di bawah waktu dia triple bottom atau waktu apapun lah, itu bisa di hold aja kalau menurut saya. Kalau misalkan masih mau jemput ya masuk ketika dia retest di 2900, seperti itu. Kalau target dari area konsolnya juga sampai sini sekitar 23.300-an. Ya kira-kira dekat-dekat situ lah, 23.300 sampai 23.700 targetnya Unity Tractor ini, seperti itu. Kita lihat dalamnya, nah ini udah cakep ya. Akhir-akhir dia akumulasi terus juga moving average yang mulai ke atas, dia di atas MA50 juga. Dan ya bentar lagi bisa golden cross. Hari ini juga ada akumulasi yang sangat besar kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Sempat besar di sini juga 12 Agustus waktu dia ditarik ke atas, tapi karena market jelek, bandarnya buang barang dulu. Lalu ini mulai diambil lagi barangnya. Kayak gitu. Jadi dia short selling di sini. Daripada dia nyangkut, siapa tahu dananya udah habis nggak bisa tarik ke atas, ya lebih baik jual dulu. Toh juga udah cuan kan, dia seroknya di sini, jual di sini, turun, ambil barang lagi, terus dinaikin. Seperti itu. Menarik juga ada akumulasi. Udah bagus, yang pasti dari technical analysis udah bagus. Dia udah breakout downtrend channel soalnya. Breakoutnya juga volume besar, candlenya juga solid. Downtrend ini ya, saya ganti warnanya deh, biar beda. Yang warna biru ini, seperti itu. Memang menarik semua kok saham-saham batubara ini. Cuman hari ini baru kelihatan inflow-nya. Itu untuk Unity Tractor. Lanjut kita ke PTBA. Yang sama-sama menarik juga. Dan kenapa baru jalan akhir-akhir ini ya karena mau menyambut dividen itu. Kalau kita lihat juga harga sih. Kita lihat juga PTBA itu pendapatannya sudah meningkat banyak. Kemarin udah rilis laporan kuartalnya dan pendapatannya naik tinggi. Kalau yang saya lihat ya. Seperti itu. Hari ini juga naik bagus 4,5% ya. Walaupun sempat meninggalkan gap, tapi hari ini juga volumenya besar. MACD juga golden cross dan divergennya kecil ya dari sini sampai sini. Tuh. Dan target divergennya pun juga udah hit ya. Ini ketika dia divergen di sini, ini kan harga ke bawah tapi indikator ke atas. Target divergennya pas di high-nya ini, area sini. 2.300 dan dia udah rebound kena 2.300 tuh, jadi target divergennya udah selesai. Lalu habis itu dia turun lagi dengan volume yang cukup besar ya, dan akhirnya berhasil rebound lagi di area support seperti itu. Saya lihat PTBA ini ada potensi bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan dengan syarat harus bisa breakout 2370 sampai 2390. Amannya breakout 2400 lah, kita buletin aja seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volume, inflow udah mulai bagus juga PTBA ini. Nah, kita coba cari trend line-nya. Oke, kalau untuk si PTBA belum breakout, tapi saya rasa potensi breakout-nya besar. Dilihat dari pergerakan hari ini ya, potensi breakout-nya besar. Kalau misalkan breakout, kalau misalkan mau kejar ya, bisa masuk setelah dia breakout 2400 sekalian. Ini kan di sini ada area resist ya.
2350 sampai 2400 ini. Nah, kalau misalkan dia breakout sini, breakout situ, nanti masuk waktu retest di sini baru ikut naik ke atas. Seperti itu untuk PTBA. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout terus turun lagi pun juga bisa nutup gap lagi dulu gitu mungkin ya. Bisa juga kayak gitu. Cukup menarik harga kok harga sih? Pendapatannya udah mencerminkan dari katalis batu baranya. Seperti itu. Hari ini juga ada big akumulasi untuk si PTBA ini. Dia juga berada di atas moving average dan menuju golden cross ya. Yang agak ganjel nih doang sih gapnya ini. Sayang banget kalau misalkan nggak ada gap, tenang harusnya naiknya. Tapi ya nggak masalah juga. Bisa juga dia ditutupnya tahun depan pun juga bisa juga. Kayak gitu. Itu untuk PTBA, yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan mau buy on weakness ya tunggu di dekat gap aja, 2120 tuh. Tapi kalau dilihat dari volume hari ini, kayaknya tidak ditutup dekat-dekat ini sih. Setidaknya minimal ke resisten dulu PTBA ini. Tuh. Itu untuk PTBA. Lanjut, coba kita cek BBCA di neckline ya. Kita coba cek Adaro. Nah, Adaro juga naik 2,65% ya. Dan dia belum gagal juga dari ascending triangle-nya. Di sini sempat false break, tapi ternyata tidak valid, terus turun lagi dan sampai ke supportnya lagi. Skenario masih sama sih Adaro ini. Dia ada ascending triangle dan masih belum breakout. Menuju breakout. 1, 2, 3, 4. Biasanya yang kelima ini breakout. Swing kelimanya dia. Tuh. Dan kalau misalkan dia breakout, targetnya setinggi ini. Nah, sampai ke sekitar sini. 1600-an. Dan kalau misalkan dia breakout 1600, bakal ada cup handle besar. Ini cup. Nah, lalu handle. Targetnya ya kira-kira dari sini sampai sini. Nah, terus dibalik aja. Tuh, yang penting tinggi lah. Dan kalau misalkan dilihat dari harga batu bara ya, kalau menurut saya mendukung kok katalis ini. Seperti itu. Posisi sekarang di 1355. Angka breakoutnya Adaro ini tipikal yang sering false breakout ya. Amannya sih tunggu dia konfirmasi di atas 1430 aja. Kalau enggak, kalau tipikal saham kayak gini ya, malah belinya jangan waktu breakout. Karena kalau beli waktu breakout, ada dilihat dari sifatnya ya, dia sering false break gini. Kurang oke sih. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Adaro dan view-nya jangka panjang juga, selama masih di bawah 1400 masih oke sebenarnya Adaro ini. Tapi kalau misalkan harga terbaiknya ya sekarang di sini, sekitar 1300-an ini. Itu di harga terbaiknya. Seperti itu. Target 1400-an, kalau breakout lanjut ke 1600. Untuk akhir tahun harusnya bisa ini, minimal ke 1600. Seperti itu. Kita lihat dalamnya juga dia lanjut diakumulasi. Diakumulasinya udah lama juga sih untuk Adaro ini. Kelihatan kok nih bandar movementnya naik terus. Yang paling cepat diakumulasi si ITMG. Adaro ini kedua. Tuh. Terus PTBA ini baru dekat-dekat. Indi juga belum kelihatan. Baru dekat-dekat ini juga. Seperti itu. Cukup menarik. Flow-nya udah kelihatan yang masuk ke Adaro ini. Tuh. Tinggal pakai skenario ini aja. Batasi resiko. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek ITMG. Ini kita bahas semua saham batu bara nih jadi ya. Gak apa-apa. Memang menarik ya. Dan kelihatan banget kalau uang-uang mulai berpindah juga. Dari yang sebelumnya di sektor mana, mulai ke masuk kemana gitu kelihatan. Terakhir ITMG divergent di sini. Harga ke atas tapi indikator ke bawah. Akhirnya dia golden cross dan koreksi ke target divergentnya. Di sekitar sini, 15.000. Lalu dia berhasil rebound dan naik. Tapi volumenya masih mini-mini untuk ITMG ini. Dan dia udah deket resisten juga ya. Area 17.600, 17.700 itu resistennya dia. Seperti itu. Dan kalau ITMG udah breakout ya. Dia dari kemarin high-nya waktu Desember kemarin. Yang lain kan masih pada belum tuh. ITMG duluan dia. Karena memang ya setahu saya dia memang saham yang paling cepat merespon harga batu bara karena dia hampir berapa persen gitu, hampir porsi besarnya tuh dia dijual ke luar negeri semua. Jadi itu sudah cepatlah dia nganunya. Kok malah ngeblank saya. Cepatlah dia nganunya merespon harga batu bara. Beda sama Adaro sama PTBA ya, walaupun Adaro PTBA juga ada yang dijual ke luar negeri. Tapi dia ada yang dijual ke dalam negeri dan itu maksimal $70 doang. Jadi walaupun harga batu bara $500, tetap yang dijual $70. Seperti itu. Agak gimana gitu. Ini ITMG soalnya dia breakout resisten penting.
Serius, ini resisten penting sekali nih. Downtrend channelnya 2018. Tapi volumenya masih kecil. Tuh. Harusnya kalau misalkan volume breakoutnya besar ya bakalan cakep banget sih. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Untuk resisten sama di sini 17 ribuan tadi ya. Untuk support terdekat di sini 16 ribu. Posisi sekarang baru tengah-tengah, jadi lebih baik jangan entry dulu. Tunggu dia breakout, kalau nggak tunggu dia pullback seperti itu. Untuk TMG, dalamnya juga ada big akumulasi. Ini juga diakumulasi terus ya. Sempat kemarin dibuangin waktu divergent, terus akhirnya diserok lagi. Mulai diakumulasi lagi juga. Bagus kok, kelihatan konsisten juga ini. Hijaunya banyak kan. Bandar movementnya juga naik terus. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek. Kita masuk yang yang dicurin asing aja. Kemarin BBRI udah, Unilever udah. Kita coba cek apa ya, BSDE mungkin ya. Ini juga properti ini mulai uget-uget. Manasin mesin. Tapi belum pada breakout. Kelihatan kan uang-uangnya itu pada pindah. Chartnya yang saham-saham lama pada mulai bagus lagi. Seperti itu. Oke, BSDE sekarang posisi ada di resisten. Ini ya, area resisten. Dia closing di area 1005 sampai 985. Itu resistennya BSDE. Tuh, kalau misalkan besok Senin dikasih breakout juga bagus juga sih. Tapi kalau misalkan nggak breakout ya mungkin bisa turun lagi sampai 900 mungkin, atau enggak sampai sini 945 ini supportnya dia ya. Tapi kalau nggak bisa bertahan ya bisa sampai 900 seperti itu. Kalau misalkan dia breakout bisa cakep juga walaupun nggak kelihatan patternnya, tapi bisa juga double bottom ya. Bottom 1, bottom 2. Tuh, karena ini low-nya sama 885 ini. Terus dia juga ada divergent banget ini. Harganya ke samping doang, tapi indikatornya ada ke atas terus. Seperti itu. Ada potensi breakout kalau menurut saya. Dan kalau misalkan dia breakout, dia juga ada breakout minor channelnya dia nih ya. Dari sini Mei sampai sini. Tuh dia ada breakout, udah retest, terus akhirnya sudah naik. Nih, kalau misalkan dia bisa berhasil breakout 1000, itu ada resisten klasik, ada resisten psikologis. Kalau misalkan dia bisa breakout 1000, saya rasa targetnya juga bakal lumayan sih. Minimal ke sini. Nah, ini 1110 pas area support. Nah, ini kan sebelumnya support ya. Support, breakdown, turun. Nah, sekarang jadi resisten. Jadi mungkin dia bisa naik sampai 1100, terus habis itu turun, entah retest dulu atau cup handle gitu juga bisa juga. Seperti itu. Jadi mungkin kalau punya barang di bawah ya, kalau misalkan dekat 1100 bisa kurangi porsi dulu, entah TP semua atau TP setengah. Nanti ketika dia turun bisa masuk lagi. Tapi kalau memang view-nya jangka panjang juga nggak masalah, sama dia membuat higher low ya. Nanti entah sampai sini dia langsung breakout bisa, turun dulu juga bisa. Misalkan dia ke bikin handle ya, gini. Tuh, jadi dia bisa turun sampai sini, retest downtrend channel, retest area demand juga ini, itu bisa juga. Tuh. Cuma untuk sekarang saya rasa kalau misalkan berhasil breakout, BSD targetnya ke 1100. Kalau berhasil breakout 1000, tuh catatannya. Dilihat dari sini. Ntar. Oh, ternyata ini ada ascending triangle kecil juga ya. Kecil banget tapi. Nih. Kira-kira kayak gini lah. Nah, ini ascending triangle-nya dia. Kalau target ascending triangle-nya berarti sampai 1000-an juga sih. Tuh, memang sekarang area resistnya di 1000. Jadi tinggal tunggu breakout-nya aja. Tuh, kalau dilihat dari ini node netral ya, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kemarin sempat ada akumulasi yang cukup konsisten, hijau-hijaunya. Seperti itu. Dia juga ada di atas MA50, tinggal tunggu golden cross aja ini. Kalau golden cross bisa buat swing lagi. Seperti itu. Itu untuk BSDE. Lanjut coba kita cek. Properti ini mulai uget-uget juga ya teman-teman ya. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Masuk ke yang merah-merah. Apa nih yang kita bahas nih? Barangkali ada yang menarik. Sepertinya kurang ada yang menarik ya, yang merah-merah.
Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Arto kemarin udah dibahas, Bank udah dibahas. Apa ya? BBNI deh, nggak apa-apa deh. Karena kemarin view saya jelek ya BBNI. Barangkali sekarang ada sesuatu. Nah, oke, BBNI masuk lagi ya ke area naiknya dia, trennya dia ini yang bawah ini. Setelah sebelumnya kemarin dia udah sempat breakdown. Cuman memang itu di konten kemarin saya bilang dia breakdown ini volumenya kecil banget. Breakdown dari ascending triangle. Rising wedge-nya ini dia breakdownnya volumenya kecil. Makanya masih bisa bias lah untuk BBN ini. Dan kemarin saya bilang konfirmasinya kalau dia jebol 5150 karena itu bakalan ada double top juga. Tapi ternyata hari ini dia rebound, asingnya pun juga masuk dan kembali ke uptrend channelnya lagi. Nah, mungkin kita revisi. Nah, bisa digeser ke sini sekarang. Tuh, dia pas kena ya. Sebelumnya saya sambungin ini, sekarang saya sambungin ke yang sini dan mulai rebound seperti itu. Untuk target resisten terdekat, resisten terdekatnya sini 5.500. Kalau misalkan dia bisa breakout 5.500, saya rasa bisa ke 5.700. Sekitar 5.700 sampai 5.750. Tapi kalau misalkan nggak bisa breakout, ya mungkin bisa konsol dulu di sini. Area sekitar nih 5.200 sampai 5.400. Seperti itu. Tinggal dilihat aja. Hari ini volume reboundnya lumayan kok dibandingkan volume breakdown kemarin ya. Hari ini masih lumayan juga. Seperti itu. Jadi memang volume itu mengkonfirmasi segalanya ya teman-teman ya. Semoga aja nggak jadi ascending triangle, karena kalau misalkan di ascending triangle pun juga bakal jadi bobot yang berat buat IHSG. Dia bakal nyeret juga ya kalau dia koreksi lagi. Tuh, tinggal besok kita lihat aja di 5.500 itu kira-kira dia mau breakout atau enggak, seperti itu. Lihat hari ini ada peak akumulasi lagi. Ini juga sudah konsisten di akumulasi ya BBNI ini. Akumulasinya bagus, ini juga asingnya pun juga bagus. Dan hari ini juga ada akumulasi. Dia juga ada golden cross sama uptrend. Memang kemarin breakdownnya volume kecil aja, jadi nggak di respect, belum valid. Itulah volume itu paling penting buat konfirmasi seperti itu. Next kita coba cek Pegas. Mungkin terakhir ya ini Pegas ya. Oke. Posisi Pegas menarik ya, posisi menentukan prestasi. Asik. Terakhir dia divergent. Harganya turun terus, tapi indikatornya naik terus. Sempat di sini dia di dekat bounce, tapi akhirnya turun lagi. Dan sekarang bahkan MACD dia pun sudah break. Artinya tidak akan divergent juga ketika dia membuat higher high. Seperti itu. Posisi pun juga sudah breakout dari downtrend channelnya dia minor ya tapi ini ya. Tapi kalau yang major ya kayaknya juga udah breakout sih. Kemiringannya lebih tajam soalnya. Nah udah breakout juga kan. Tuh. Jadi juga Pegas ini sudah breakout. Dan sekarang dia sedang konsol. Konsol di area 1085 sampai area 965. Tuh, untuk support terdekat di sini area 1000. Ada support klasik dan ada support psikologis. Hari ini pun juga volume reboundnya besar. Cukup menarik ya. Tuh. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 1085, ini targetnya ke sini, sekitar 1200 Pegas ini. Pas sama target konsolnya dia juga. Nih. Nah, 1200 ini area yang cukup kuat ya teman-teman ya. Resisten cukup kuat ini. 1200 ini di sini dia konsol, terus juga di sini dia sempat konsol, di sini dia juga tertahan, di sini sampai nge-gap saking kuatnya, bikin gap ya di sini. Tuh, jadi mungkin ini bakal jadi area kuat untuk Pegas kalau misalkan dia reversal. Skenario itu tadi udah saya hapus ya. Dia bisa bikin inverted head and shoulder. Jadi ini kemarin udah shoulder kiri, ini headnya. Berarti calon dia ke 1200 dan ketika di 1200 ada potensi dia turun lagi untuk bikin shoulder kanan. Entah dia sampai sini atau sampai sini doang bikin cup handle juga bisa juga. Nanti tinggal kita lihat aja Pegas ini maunya gimana, seperti itu. Cuma untuk saat ini saya lihat dia udah breakout. Candle-nya pun juga bagus, kemarin breakout, retest, hari ini juga volumenya konfirmasi. Dilihat dalamnya, kalau nggak salah tadi saya lihat Pegas itu ada yang nampungin, walaupun asingnya keluar ya. Oke, nggak begitu kelihatan. Nih, tapi kalau pakai RTI bisnis, emang balance sih antara RF sama YU-nya. Tapi kalau saya rasa bagus kok ini untuk si Pegas ini.
gitu. Kita lihat teknikalnya aja gitu. Dan ya itulah. Bisa juga si YU ini pindah barang ya, biar ngeliatin kalau asing keluar gitu, retail dibikin takut, bisa juga. Tapi kita lihat teknikal, berkataannya lain gitu. Dia udah MACD-nya udah naik, terus juga dia masih konsol, udah breakout. Kalau saya lihat ya dari closing hari ini, saya rasa besok Senin bakalan hijau sih. Saham-saham pada breakout, pada ada volume, IHSG juga bagus. Besok Senin setidaknya yang hari ini pada serok-serok bisa panen harusnya. Seperti itu. Oke, itu mungkin untuk Pegas. Untuk konten hari ini juga. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam cuan.